Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatahu ya alim, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, beserta Bapak Ibu Dewan Guru, staf tata usaha, operator sekolah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya Supriyadi SPDI, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Majalengka dari SDN Banjaran 1 Kecamatan Sumberjaya akan memberikan sedikit sharing seminar budaya positif di sekolah. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan dari baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, kemudian kita selaku umatnya mudah-mudahan dapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah beserta Ibu Bapak Guru yang saya hormati, sebelum kita ke seminar budaya positif, saya akan membahas kajian surat At-Tin ayat 1a sampai 8 untuk meneguhkan tekad kita betapa pentingnya kita membangun peradaban sebuah bangsa, betapa pentingnya kita membangun karakter anak-anak peserta didik kita, murid-murid kita. Al-Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8 berbunyi, Wattini wal zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Di sana ada 4 sumpah, ada 4 wawu qasam, yang mana 4 sumpah tersebut dikaitkan dengan ayat berikutnya. Itu sangat dahsyat sekali. Ketika kita bersumpah, tentunya ada sesuatu hal yang sangat penting ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watini, dan demi tanah yang ditanami buah tin, wa zaitun, dan demi tanah yang ditanami buah zaitun, wa turi sinin, dan demi bukit Sinai, wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman. Jadi ada 4 sumpah di sana yang berkaitan dengan ayat berikutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menjadikan seluruh manusia sebaik-baiknya bentuk. Makna sebaik-baiknya bentuk di sini adalah berupa manusia yang mempunyai nilai, mempunyai karakter, mempunyai sopan santun. Nah, kita yang membentuk di sekolah nanti para murid kita. Kemudian ayat berikutnya ada sebuah ancaman, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan mengembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Itu sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada kabar gembira kembali, illal ladzina amanu wa amilus shalihati lahum. Maaf, diulang. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka yang beriman dan beramal soleh akan memperoleh ganjaran kesuksesan yang tiada hentinya. Sebagai pembuka surat At-Tin tadi, mudah-mudahan kita sebagai manusia pembelajar, sebagai guru-guru yang tentunya harus mengupgrade keilmuan, harus terus mencari ilmu dari sejak lahir, dilahirkan sampai ke liang lahat. Mudah-mudahan kita sebagai manusia pembelajar tetap terus meyakini bahwa ilmu itu tidak akan berhenti dan kita akan mendapatkan ilmu dari siapapun. Tentunya dengan upgrade ilmu, maka kita juga akan mengupgrade ke pengetahuan para murid kita, mudah-mudahan ke depannya. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwa mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, di sana ketika ada sebuah kewajiban, berarti kalau tidak mencari ilmu akan berdosa. Ketika dikaitkan lagi sebagaimana
perkataan Profesor Said Akil Siraj, di situ akan timbul sebuah pertanyaan. Ketika tidak mencari ilmu berarti akan menjadi orang bodoh. Ketika mencari ilmu berarti akan menjadi seorang yang pandai. Dan orang yang pandai itu wajib. Dan orang yang bodoh, orang yang kurang ilmu pengetahuan, kemungkinan kedepannya akan mendapatkan dosa. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewajibkan kepada kita sebagai manusia untuk sukses. Ketika tidak sukses, maka kita akan menjadi orang-orang yang berdosa. Itu adalah perkataan Profesor Dr. Kiai Haji Akil Siraj. Mungkin itu hanya sebagai pembuka. Mudah-mudahan murid-murid kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat dengan cara dituntun oleh kita sebagai pendidik. Oke, lanjut ke pembahasan seminar budaya positif sekolah oleh saya sendiri. Dilanjut di slide berikutnya, pengertian budaya positif. Budaya positif adalah pembiasaan positif di sekolah. Budaya positif memberikan perasaan aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran, mendorong murid untuk berpikir positif, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Ketika di sekolah sudah mempunyai kebiasaan positif, saya yakin seluruhnya akan mengapresiasi sistem sekolah tersebut karena dianggap oleh masyarakat sekitarnya sebagai sekolah yang baik, sekolah yang ramah anak, sekolah yang dapat menciptakan kenyamanan belajar sehingga murid-muridnya bisa dituntun oleh guru-gurunya, sehingga harapan orang tuanya, pribadinya, karakternya akan terbantu, akan tertuntun oleh guru-gurunya di sekolah, sehingga mereka berharap menjadi manusia yang di atas rata-rata, manusia yang berbahagia, manusia yang sukses, manusia yang akan bahagia dunia dan di akhirat. Selanjutnya, pengertian disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri. Disiplin positif mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tentunya di sekolah banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang telah Bapak Ibu sampaikan. Kemudian disiplin positif juga dapat mengarahkan dan mengontrol anak dalam setiap tindakan sehingga membuat murid memahami dan menyadari dengan setulus hati berdasarkan motivasi internal, berdasarkan keyakinan diri bahwa mereka sadar, oh ini tindakannya salah. Kita tidak perlu untuk memarahi mereka. Kita cukup dengan menuntun, mengarahkan sehingga timbul motivasi internal dari dalam dirinya. Oh ini salah, berarti keyakinan kelas apa atau keyakinan sekolah apa yang saya langgar dan saya harus tutupi dengan hal-hal yang positif lainnya, sehingga meyakinkan bahwa dirinya itu akan memperbaiki dirinya dengan kesadaran sendiri dan menghukum dirinya sendiri, bukan dihukum oleh kita tapi dihukum oleh para siswa tersebut sehingga mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab, bukan akibat paksaan atau apalagi dimarahi sama kita oleh guru. Bukan juga oleh pujian, dikasih penghargaan, piala dan sebagainya, ataupun bukan juga dengan hukuman, tapi mereka akan sadar dengan dirinya sendiri bahwa dia harus mempunyai nilai-nilai karakter yang harus dibanggakan nanti di kemudian hari. Kemudian motivasi perilaku manusia, sebentar. Motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa kita ke sekolah datang pagi-pagi, kadang mereka itu punya beberapa motivasi. Kebanyakan itu menghindari hukuman. Takut dihukum sama bapak ibu guru. Itu sudah menjadi suatu yang lumrah. Kemudian yang kedua juga motivasinya itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kadang tidak sedikit pula ingin dapat pujian dan sebagainya. Tidak salah juga. Nomor 1 juga menghindari hukumannya tidak salah. Cuman yang lebih baik adalah nomor 3, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, tanggung jawab, kejujuran. Oh iya, ketika saya datang ke sekolah tepat waktu, saya ingin menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang disiplin, pribadi yang bertanggung jawab, sehingga kedepannya
diharapkan mereka ketika memimpin perusahaan, memimpin bisnisnya itu menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang jujur, pribadi yang ikhlas, pribadi yang memberdayakan orang lain. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru ini ada 5. Macam-macam ya Pak Bu. Ada juga yang paling sering kita lakukan itu adalah sebagai penghukum. Ada nggak ya? Penghukum. Ketika anak salah dihukum, anak salah dimarahin. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, kamu itu datang tiap hari terlambat terus. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, nak. Ini biasanya kata-kata kita poin kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Ada juga yang posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Nah, kamu sebagai siswa, kamu yang baik ya. Itu kita kalau kita sebagai teman ngobrolnya biasa, tidak dimarahin dan juga tidak. Cuma ada plus minusnya, nanti penghukum juga ada plus minusnya, pembuat merasa bersalah juga ada plus minusnya. Kita sebagai teman pun ada plus minusnya. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini biasanya suka diperlihatkan nih, kamu kesalahannya ini bagaimana nih. Ini pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Kalau sebagai manajer ini biasanya menggunakan segitiga restitusi untuk melaksanakan, untuk memberikan penyadaran kepada para muridnya, yaitu sebagai manajer. Segitiga restitusi akan kita bahas nanti ya. Kalau sebagai manajer nanti akan mengarahkan karakternya, mengarahkan kesalahan siswa dengan menyentuh kesadaran bahwa itu adalah salah itu dari siswa sendiri. Kemudian kita akan membahas guru sebagai manajer. Apa sih guru sebagai manajer? Kita akan bahas guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas yang positif pada murid itu. Tentunya disentuh dengan segitiga restitusi ya. Nanti kita akan bahas segitiga restitusi. Kemudian yang selanjutnya, kita juga di sekolah sebagai wali kelas, sebagai guru mapel harus juga memahami keyakinan sekolah atau kelas. Kalau zaman dulu, kurikulum sebelumnya ini adalah peraturan kelas. Kalau di kurikulum Merdeka ini diganti namanya dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Transisi sih, jadi peraturan sekolah nanti di kurikulum Merdeka ini diganti dengan bahasa keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan murid. Itu di kelas masing-masing dibuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas secara mandiri, disetujui oleh murid-murid kita di kelas ya. Sehingga setelah diinput, kemudian kita pantang keyakinan kelas yang ada di kelas 1, yang ada di kelas 2, terus sampai kelas 6. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi ketika anak melanggar keyakinan kelas atau peraturan sekolah, nanti kita bisa sadarkan. Nah, kamu melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang mana? Oh, yang ini Bu. Terus kamu harus bagaimana? Nanti harus seperti itu. Kemudian segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, tadi ketika ada siswa yang nakal, siswa yang bandel, kemudian melanggar keyakinan kelas, maka kita akan menyelesaikannya dengan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Guru yang sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dalam 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana sih menstabilkan identitas? Jadi anak yang melanggar keyakinan kelas itu harus stabilkan dulu emosinya. Jangan sampai anak tersebut kita marahin sehingga anak tersebut merasa dirinya bersalah, kemudian
merasa emosinya, saya udah enggak udah ini lagi. Nanti itu akan timbul di masa depan. Kita pernah dihukum, kita pernah dimarahi. Menghukum dan memarahi tidak bagus juga, cuman ada efek yang lain yang akan kita kenang nanti di kemudian hari. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya menstabilkan identitas. Kamu tadi berbuat apa? Saya mengebrak meja, Pak, Bu. Kenapa mengebrak meja? Soalnya saya dicontek terus sama teman saya, Pak. Saya jadi emosi. Oke. Perbuatan kamu, ya mungkin kalau Bapak yang sebagai kamu juga akan seperti itu. Jadi kamu sudah ini ya, udah dianggap ini, dianggap biasa lah. Tapi alangkah lebih baiknya, mulai dituntut, distabilkan dulu emosi anak. Kemudian setelah distabilkan, validasi tindakan yang salah. Oke, kamu berarti berbuat salah ya. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Oh ini Pak, keyakinan kelas nomor 3. Apa keyakinan kelas nomor 3? Kita itu harus saling menghormati, Pak. Oh iya, saling menghormati. Berarti langkah selanjutnya itu menanyakan keyakinan kelas. Tadi sudah ditanyakan ya, menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Oh nomor 3 Pak. Apa itu? Oh saya melanggar keyakinan kelas yang ketiga, yaitu saling menghormati antar sesama warga sekolah. Setelah itu kita tuntut emosi anak. Kemudian terus apa yang harus kamu lakukan untuk menutupi kekurangan kamu? Setelah keyakinan kelas menghormati orang lain kamu langgar. Oh iya Pak, kedepannya saya harus lebih menghormati yang lainnya. Terus ketika ada yang mencontek lagi harus bagaimana? Saya akan menjaga emosi saya dan saya akan melaporkan kepada wali kelas saya atau guru mapel saya. Nah betul begitu. Jadi ketika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, kita akan tuntut untuk menyadarkan mereka, kemudian distabilkan, kemudian divalidasi tindakannya, kemudian keyakinan kelas apa, dan itu harus kita laksanakan di kurikulum Merdeka ini. Hal yang menarik di luar dugaan saya adalah saat saya memahami motivasi perilaku manusia berupa penghargaan yang berlebihan, ternyata dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya merusak hubungan, mematikan kreativitas, bersifat menghukum dan sebagainya. Kadang kita suka bangga gitu, memberikan penghargaan. Itu sebetulnya tidak jelek juga memberikan penghargaan berupa trofi dan sebagainya, piagam dan sebagainya. Bagus, ada motivasi bagi siswa yang berprestasi. Tapi ketika terlalu sering, ini akan berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya merusak hubungan sesama siswa ya, bukan hubungan kita dengan siswa, tapi sesama siswa. Siswa menjadi iri, kemudian siswa juga merasa terpinggirkan, siswa juga merasa mati kreativitasnya. Anggar si tadi merenging teh. Nah, kemudian bersifat menghukum. Anak kadang malu pulang ke rumah gara-gara tidak masuk 10 besar atau tidak masuk 3 besar. Itu bersifat menghukum ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya pengalaman menggunakan segitiga restitusi. Saya pernah pengalaman saya saat menggunakan konsep budaya positif, salah satu di antaranya adalah ketika menindak siswa yang melanggar peraturan sekolah dengan memposisikan diri sebagai manajer. Saya melakukan langkah-langkah restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan kelas seperti tadi. Bagaimana perasaan saya? Saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Saya juga merasa tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menegakkan kasus indisipliner siswa. Dengan begitu, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahan yang dia lakukan. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru haruslah sebagai manajer. Selama ini guru cenderung sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, dan pemantau. Nah ini terima kasih, materinya sudah selesai dan alhamdulillah
Ini hanya berbagi cerita saja ya Pak Bu. Pernah dulu saya ketika masih mengajar di SMP Negeri 4 Lugu mendisiplinkan anak. Si anak kabur ya, kaburnya sering gitu. Kelihatan sama saya. Ternyata si anak langsung kabur lagi. Sehingga ketika bertemu di jalan di bengkel si anak tersebut saya ketemu, saya diamkan. Takut ketika langsung disebut namanya langsung kabur sehingga terjadi kecelakaan. Nah setelah itu si anak saya panggil, disebut namanya, ternyata dia menolak langsung kabur lagi. Nah kemudian saya tanyakan kepada temannya, itu yang kabur siapa? Oh si Anu Pak. Nah kemudian di sekolah ketika masuk ke kelas saya panggil dan melaksanakan kegiatan segitiga restitusi tadi dengan langkah-langkah yang seperti tadi dilakukan. Dan alhamdulillah keluarganya, kemudian yang kita panggil di sekolah, mereka juga merasa berterima kasih ketika telah menyadarkan anaknya, telah menyadarkan murid-murid kita dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi timbul kesadaran dari diri anak sehingga anak tidak merasa down, tidak merasa terhinakan oleh arahan yang oleh tuntunan yang kita lakukan sebagai murid. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf apabila penyampaiannya kurang maksimal. Saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu, silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk bisa bertanya. Pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan oleh guru untuk membangun budaya positif dalam pendidikan? Mohon informasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Elis telah menanyakan pertanyaan yang sangat bagus sekali. Apa yang harus dilakukan oleh guru untuk membangun budaya positif? Kita dalam materi budaya positif tadi telah dijelaskan bahwa untuk membentuk lingkungan kelas atau sekolah yang mendukung terciptanya budaya positif yaitu dengan membentuk kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini sangat penting sekali disepakati oleh wali kelas atau guru mata pelajaran PAI atau penjas dengan para siswa agar adanya aturan yang fleksibel sesuai dengan kelasnya. Tentunya aturan kelas 1 akan berbeda dengan kelas 2, 3, 4, 5. Karena mungkin di kelas 1 di kelas bawah itu lebih bermain gitu. Jadi jelas aturan sekolah atau aturan kelas ini tidak disamakan tergantung kondisi kelasnya, kelas bawah atau kelas atasnya. Ini sangat membantu sekali untuk pembentukan budaya positif, yaitu budaya disiplin positif di kelas ataupun di sekolah. Ada 5 kesepakatan kelas beserta cara membuatnya sehingga proses belajar lebih tertib. Memasuki tahun ajaran baru, banyak hal yang perlu dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, yaitu mulai dari pemilihan ketua kelas, pembuatan jadwal piket, hingga kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas bukan hanya berisi aturan, bukan hanya tata tertib, ya, tapi berisi impian para murid untuk menciptakan kelas impian yang mereka inginkan dalam belajar. Tentunya ini penting sekali ya, kesepakatan kelas ini penting sekali dibentuk oleh wali kelas, guru mapel, PAI atau mapel penjas kalau di SD. Kalau di SMA-nya mungkin mata pelajaran tertentu, SMP juga mata pelajaran tertentu. Pertanyaannya, kesepakatan kelas adalah apa itu sih kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas merupakan beberapa aturan yang dibuat untuk membantu para guru dan murid untuk menciptakan suasana belajar yang efektif. Kesepakatan kelas ini dibuat berdasarkan keinginan para peserta didik dengan menerapkan konsep
belajar dari Merdeka Belajar. Penerapan kesepakatan kelas ini dapat membantu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meningkatkan budaya disiplin di lingkungan kelas. Hal ini juga dapat membantu dan menjadi solusi agar proses kegiatan belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan dan membuat stres para siswa. Sehingga ada beberapa manfaat kesepakatan kelas di sini, diantaranya adalah adanya kesepakatan kelas akan menciptakan suasana yang tertib, nyaman, dan menyenangkan sehingga tidak terjadi keributan yang dapat mengganggu konsentrasi belajar. Nah, ketika membuat kesepakatan kelas, ini dengan kesadaran dari siswa itu sendiri, bukan bukan namanya kesepakatan kelas, tapi ditentukan oleh wali kelas atau guru mata pelajaran. Kamu gak boleh ribut, kamu harus disiplin, kamu harus ini, itu bukan kesepakatan kelas, itu namanya peraturan sekolah kalau zaman dulu. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan itu dari siswa. Ibu pengen belajarnya tertib, harus begini Bu, saya usul misalkan. Usul tidak boleh ribut, apalagi nak ketika keluar harus izin dulu. Nah, itu kita bimbing dan kita arahkan anak-anak untuk membuat kesepakatan tersebut sehingga terjadi apa? Kesadaran dari para siswa, para murid untuk menyepakati aturan atau menyepakati hal-hal yang sangat penting yang harus disepakati oleh mereka sebagai siswa, sebagai murid dengan kita sebagai guru. Nah, apabila ada kesepakatan yang dilanggar oleh para murid, maka suasana belajar akan sedikit terganggu. Guru juga harus menjelaskan manfaat di setiap kesepakatan yang telah dibuat dan diterima bersama yang digunakan di kelas. Contoh, para murid penting hadir tepat waktu. Kita harus menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, yaitu akibat negatif daripada keterlambatan siswa. Ayo adik-adik, anak-anak, apa akibat negatif yang ditimbulkan dari kita terlambat datang ke sekolah. Oh, nantinya akan ini pak. Nah, itu akan kita bawa si pemikiran anak supaya mengikuti kesepakatan kelas tersebut. Nah, beberapa efek negatif antara lain kita bisa terlambat ke kelas, mengganggu teman lain yang sedang konsentrasi di kelas, dan risiko tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Kita juga sebagai guru harus menjelaskan manfaat efek positif jika siswa datang ke kelas tepat waktu. Kalau tepat waktu, tentunya tugasnya akan selesai dengan maksimal dengan waktu yang lebar. Ya, kemudian apalagi? Pemahaman keilmuan juga akan terbuka. Kemudian tidak mengganggu teman yang sedang belajar, akan maksimal pokoknya. Membuat kesepakatan kelas bukan hanya soal peraturan di dalam kelas yang wajib untuk ditaati murid dan memberi konsekuensi jika ada yang melanggar. Pembuatan kesepakatan kelas membutuhkan partisipasi baik dari guru maupun siswa untuk secara bersama-sama menyepakati kondisi yang diinginkan. Kesepakatan yang dibuat bersama akan membuat siswa untuk berkomitmen dan menjalankannya bersama-sama. Kesepakatan ini pastikan semua pihak terlibat dan setuju. Semua siswa mengambil peran mereka sendiri. Ketika ada yang melanggar, kita langsung membuat kesepakatan dengan segitiga restitusi. Bagaimana? Segitiga restitusi itu dengan memvalidasi kesalahan. Nah, kenapa kamu berbuat seperti ini? Salah ya Bu, salah ya Pak. Bukannya Bapak menyalahkan kamu, tapi ini perbuatan ini melanggar kesepakatan kelas tidak. Oh iya Pak,
melanggar kesepakatan kelas. Nomor berapa saya? Oh, dilihat dulu. 1, 2, 3, ada 15. Nomor 8 Pak. Apa? Melanggar apa? Saya marah-marah tadi ya Pak? Iya. Kesepakatan kelas nomor 8 yaitu harus saling menghormati sesama teman. Berarti kamu salah atau benar? Salah Pak. Jadi ketika sudah salah, apa yang harus kamu perbaiki untuk kekurangan kamu melanggar kesepakatan kelas itu? Ketika ada yang mengganggu saya harus lebih sabar Pak. Oh begitu. Setelah itu bagaimana? Kalau ada yang mengganggu lagi, saya akan melaporkan ke Bapak sebagai guru mapel PAI atau sebagai wali kelas. Ya betul, langkah kamu sudah betul. Itu yang harus kamu lakukan. Kamu harus lakukan Nak. Kamu harus lebih sabar ketika ada yang mengganggu kamu, kemudian ada yang mengganggu lagi, kamu harus melaporkannya. Sehingga yang menindak atau yang memproses menuntut kedepannya adalah Bapak Ibu guru di sekolah. Mungkin itu ya pertanyaan dari Bu Elis. Setelah dijawab, yang harus dilakukan oleh guru untuk membangun budaya positif yaitu dengan membentuk kesepakatan kelas antara murid dengan gurunya, baik wali kelas maupun guru mata pelajaran. Assalamualaikum Pak Supriyadi. Ada pertanyaan dari saya. Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Ya segitu saja Pak Supriyadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prita telah bertanya. Tadi sudah saya catat pertanyaannya, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah. Mungkin tadi telah dijelaskan di PowerPoint bahwasanya membangun budaya positif itu ada 6 langkah ya Pak Bu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon. Kemudian yang kedua, konsep disiplin positif. Kemudian yang ketiga, membentuk keyakinan kelas. Keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Ini biasanya ketika para siswa pergi ke sekolah, mereka itu mengikuti aturan tata tertib sekolah itu dengan 3 alasan. Ada 3 motivasi perilaku para siswa. Kenapa para siswa mengikuti tata tertib? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita sebagai guru membuat jebakan-jebakan perangkap hukuman ketika ada siswa yang melanggar aturan ya kalau dulu. Kalau sekarang melanggar kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Mereka itu sebetulnya hanya efek sesaat. Mereka datang pagi-pagi karena takut diomelin sama Bapak Ibu guru. Mereka takut dimarahin, takut dijemur. Efek mereka itu karena takut, karena tidak ingin dipermalukan di depan orang, di depan teman-temannya, sehingga efeknya bukan dari kesadaran diri sendiri, hanya ketidakmauan, menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman saja. Tapi di kesepakatan kelas ini atau kesepakatan sekolah diarahkan untuk tidak seperti itu. Jadi di segitiga restitusi ini para siswa ya tidak hanya untuk menghindari ketidaknyamanan saja atau menghindari hukuman saja, tapi mereka dituntut oleh kita. Nah, ketika kamu melanggar kesepakatan kelas, apa yang harus kamu lakukan untuk menutupi kekurangan kamu? Untuk menutupi kekurangan saya harus memperbaiki diri, Pak. Dengan cara bagaimana saya? Misalnya kamu terlambat sekolah atau kamu bolos, apa kesepakatan kelas yang dilanggar oleh kamu? Nomor 7, Pak, saya tidak disiplin. Nah, itu bagaimana supaya kamu tidak terlambat ke sekolah? Ya mungkin faktornya apa?
faktor saya mungkin terlambat sekolah itu karena kesiangan Pak. Oh, kesiangan. Jadi ada tidak solusinya supaya kamu tidak kesiangan? Supaya tidak kesiangan, Bapak, saya mungkin harus membuat jam alarm di rumah. Ya betul, kalau jam alarmnya berfungsi kedengaran. Nah, ada tidak solusi kedua? Ya udah, saya harus titip pesan ke ini Pak, ke kalau mama kan ke pabrik, ke kakak Pak, kakak minta dibangunin. Kayak sudah dua, cukup lah dua solusi itu. Dan itu harus dilakukan semuanya, baik jam alarm, beker maupun jam dibangunkan oleh kakaknya. Dan itu harus dilakukan. Jadi ketika berbicara kesepakatan kelas, si anak dituntut untuk ada solusi, untuk memperbaiki diri, sehingga tidak hanya dimarahin, dijemur, dipermalukan di depan anak-anaknya, sementara anak tidak diberikan arahan untuk solusi untuk memperbaiki diri itu sendiri. Sehingga ya kebanyakannya ketika sudah dimarahin, ketika sudah dihukum, anak tidak membekas. Nah, ini pentingnya segitiga restitusi di sini supaya anak jeraknya itu jeraknya anak terhadap aturan itu bukan dari hukuman, tapi melainkan karena kesadaran sendiri bahwa dia akan bangga dengan nilai-nilai yang didapat nanti ke depannya. Oh, saya harus jadi orang jujur. Oh, saya harus jadi orang disiplin. Ketika kita terbiasa disiplin di sekolah, nanti ketika kita punya perusahaannya, karyawannya harus disiplin, maka perusahaannya akan maju. Perusahaan ABC-nya akan maju, sehingga dia meyakini dengan disiplin, tanggung jawab. Itu adalah nilai-nilai yang harus dimiliki dan dipertahankan di masa depan, sehingga para siswa meyakini itu adalah modal. Kedisiplinan adalah modal. Apalagi tanggung jawab adalah modal untuk menatap masa depan yang lebih kompetitif, lebih baik di masa yang akan datang. Yang kedua, motivasi perilaku manusia yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya anak mengerjakan tugas itu karena ingin dinilai, ya, ingin dinilai, ingin dihargai. Justru dengan bagus juga sih ketika kita sering memberikan penghargaan, bagus juga ya. Dikasih ranking, ada efek positif juga ada. Cuman kadang kita tidak terpikirkan ketika anak dikasih piala yang biasa ranking 1, 2, 3 mendapat piala, ternyata di semester berikutnya tidak dapat piala. Ini merasa terhukum anak tersebut, merasa terhukum, merasa minder, malu dengan ketemu dengan orang tuanya. Kadang sudon juga, sekarang mah saya nggak ngasih bunga, nggak ngasih oleh-oleh ke ibu wali kelas, jadi terlempar dari ranking. Padahal bukan itu faktornya, tapi si anak menjadi sudon. Bukan berarti tanpa diberi ranking itu dengan diberi ranking itu bagus ya, tapi ada bagusnya, ada jeleknya juga. Tinggal diberikan dengan kita memberikan penghargaan, ada efeknya juga, tapi efek positif dan efek negatifnya perlu jadi gambaran buat kita. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku para murid untuk taat terhadap keyakinan kelas, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau disama dengan kesepakatan kelas, si anak menjadi orang yang mereka inginkan. Saya harus jadi orang jujur, saya harus jadi orang yang bertanggung jawab, saya harus jadi orang yang dapat menjadi pribadi yang disiplin, sehingga masa depan itu sudah ada di genggamannya. Ketika keluar dari sekolah dasar, menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Sekolah SMP juga menjadi lebih bertanggung jawab sampai SMA, S1, S2, S3, sehingga diharapkan pembentukan karakter dimulai dari sejak dini, dari sekolah dasar, SMP, terus dengan kesepakatan kelas, dengan motivasi yang ketiga, yaitu tidak hanya
menghindari hukuman, tidak hanya ingin mendapatkan imbalan, tapi motivasi perilaku manusia yang di puncaknya yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dengan mempunyai nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, kejujuran, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol seorang guru. Kadang posisi kontrol seorang guru itu kita ada 5 macam ya. Yang pertama penghukum. Ini biasanya kalau penghukum masih memakai aturan sekolah atau peraturan sekolah, belum memakai kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Kemudian posisi kontrol seorang guru yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Contoh dulu tadi yang menghukum. Adik, kamu tadi melanggar sekolah, kamu harus bapak hukum, kamu harus lari misalkan, itu penghukum ya. Ataupun kamu harus hormat ke tiang bendera selama 2 menit misalkan, itu sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Kamu itu melanggar terus, kamu itu menyusahkan bapak sebagai wali kelas, menyusahkan bapak sebagai guru mapel. Nah, kalau kamu melanggar lagi, nanti apa kata bapak kepala sekolah? Bapak jadi malu, nanti tegur sama pak kepala. Nah ini di posisi kontrol yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Atau begini contohnya, kamu melanggar sekolah, melanggar membuang sampah sembarangan di sekolah, nanti sekolah ini akan jadi apa? Jadi kotor, tidak indah, itu gara-gara kamu. Nah, itu contoh posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Itu juga ya kurang baik. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Posisi seorang guru sebagai teman, terlalu CS lah, ya. Terlalu sebagai teman juga ya kurang baik. Tapi ada bagusnya juga. Posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Oke, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, nanti bapak akan pantau kamu. Pantau juga kedua orang tuanya. Nah, yang bagus ini sebagai manajer. Sebagai manajer, ketika anak posisinya berada melanggar kesepakatan kelas, maka seorang manajer akan menggunakan cara penyelesaian masalahnya itu dengan segitiga restitusi, yaitu memvalidasi kesalahan anak, kemudian menanyakan kesepakatan kelas apa yang dilanggar, kemudian solusinya diberikan supaya tidak melanggar kesepakatan kelas lagi. Solusinya harus bagaimana? Ya, contoh kesiangan sekolah, solusinya harus ditanyakan ke anak. Opa harus membuat alarm, opa harus dibangunkan sama kakaknya. Terus ada beberapa solusi, 1, 2, 3 solusi. Tidak hanya cukup 1, diarahkan sampai 3 solusi. Itu contoh posisi kontrol guru sebagai manajer. Jaminan kelas sudah ya, tadi segitiga restitusi. Ya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini Pak, ada yang ingin saya tanyakan, itu bagaimana tipe mengubah sekolah itu yang memiliki budaya positif di sekolah. Terima kasih Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu untuk membentuk siswa Indonesia menjadi generasi yang berpendidikan cerdas, untuk mewujud dan berpendidikan cerdas dan berkarakter. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, yaitu pembiasaan atau proses yang baik dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Proses pembiayaan tersebut dikenal dengan budaya atau pembudayaan atau budaya positif di sekolah. Untuk membentuk siswa yang berprestasi dan berkarakter, maka sekolah perlu membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya sekolah sendiri diartikan sebagai tradisi atau tumbuh atau serta berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Dengan kata lain,
budaya sekolah menjadi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dilakukan dalam waktu yang lama ketika terjadi kegiatan pembelajaran. Ya, seperti tadi, pentingnya budaya positif itu dengan melaksanakan memberikan arahan supaya para siswa membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah bersama wali kelasnya masing-masing. Tentunya tadi telah dijelaskan kesepakatan kelas 1, 2, 3 itu tidak akan sama dengan kelas yang lebih atasnya di kelas 4, 5, 6. Sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka bisa belajar dengan nyaman, bisa belajar dengan maksimal, sehingga mereka mencapai targetnya, yaitu belajar di sekolah yang ramah anak. Itu dilanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf ada pertanyaan yang sekiranya mungkin ini bisa dipertimbangkan dan diusahakan. Pertanyaannya, bagaimana cara agar sekolah kita menjadi sekolah yang ramah anak? Mungkin aja itu saja. Terima kasih. Lanjut ya, dari dengan pertanyaan dari Fasan, yaitu bagaimana cara agar sekolah kita menjadi sekolah yang ramah anak. Tentunya sekolah yang ramah anak ini diidam-idamkan dan diimpikan oleh para orang tua, kemudian para siswa, sehingga di sekolah tersebut menjadi sekolah yang nyaman untuk dilaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sekolah ramah anak adalah suatu lembaga pendidikan yang berusaha untuk dan berupaya untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek, termasuk perkembangan fisik, kognisi, dan psikososial, serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, termasuk kegiatan pendidikan untuk anak yang membutuhkan layanan khusus. Melalui sekolah yang ramah anak, guru harus senantiasa membimbing suatu generasi yang dapat menerima dan toleran terhadap siapapun yang mempunyai kebutuhan yang berbeda, baik itu anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Baik yang normal maupun berkebutuhan khusus. Tentunya ini sangat penting sekali, terutama di kelas-kelas itu kita sebagai guru harus saling mengingatkan kepada para murid kita di kelas bahwa yang namanya bullying atau bullying itu bisa membuat teman murid-murid kita menjadi ngedrop ya, ketika kita dipermalukan oleh diri kita sebagai guru maupun oleh teman-temannya, itu akan membekas di kemudian hari ketika dia berada di perguruan tinggi ataupun di dunia kerja, akan teringat selalu ketika pernah dihukum sama bapak anu atau ibu anu, itu akan membekas dan tidak akan menjadi motivasi, akan ngeblank nih, cek bahasa kasarnya. Jadi akan terngiang dengan kata-kata yang kita ucapkan. Kita sebagai guru menghindari hukuman-hukuman tersebut. Tentunya hukuman juga ada, tapi dalam konteks yang memberikan mereka semangat. Intinya ketika mereka disadarkan oleh kita harus membuat strategi segitiga restitusi tersebut, yaitu dengan mengarahkan kesepakatan kelas apa yang dilanggar. Oh, ternyata kesepakatan kelas nomor sekian. Terus solusinya bagaimana? Kamu untuk memperbaiki diri kamu agar kesepakatan kelas itu agar nilai-nilai yang ada dalam diri kamu tetap terjaga. Kamu tetap terjaga menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kamu tetap disiplin, kamu tetap menjadi pribadi yang jujur. Kamu harus bagaimana? Oh Pak, saya harus begini, saya harus bisa memperbaiki, saya harus melakukan perbaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi dengan kesadaran mereka sendiri, mereka membuat target mereka sendiri
memperbaiki karakter mereka, sehingga diharapkan ke depannya tidak hanya sebatas hukuman dari kita sebagai guru, tapi kita arahkan, kita tuntun para murid untuk menjadi pribadi yang mempunyai karakter di masa depan, sehingga ketika mereka masuk dunia kerja, masuk memiliki perusahaan, mereka mempunyai jiwa-jiwa yang bertanggung jawab, jiwa-jiwa yang jujur, mempunyai visi misi yang jelas, sehingga mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Mungkin itu untuk pertanyaan dari bahasan ya, sekolah ramah anak. Kita hindari kekerasan di sekolah, kita arahkan supaya sistem di sekolah kita, para murid kita tidak saling menghina, tidak saling. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya ya Pak. Di sini saya kurang paham mengenai bagaimana sih Pak sebenarnya mempraktekkan segitiga restitusi itu kepada anak yang memang anak itu sangat-sangat nakal gitu Pak. Sudah di luar kendali orang tua dan juga kendali guru-gurunya sendiri. Nah, itu gimana solusinya Pak? Terima kasih. Maaf Pak, mau tanya sedikit ya. Siap Bu? Saya kurang menyikapi lingkungan sekolah kita. Sebaiknya bagaimana budaya positif itu kita terapkan di sekolah kita. Terus coba minta contohnya budaya positif di sekolah itu yang bagaimana, yang harus kita terapkan untuk menyikapi kondisi peserta didik kita yang istilahnya notabene lebih ketinggalan dari lingkungan sekolah yang begitu fasilitas dan dukungannya begitu komplit. Bapak Ibu guru hebat, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan dari Ibu LH Siti Julaiha. Bagaimana mempraktekkan segitiga restitusi kepada anak yang mana anak tersebut sangat bandel sekali, sangat nakal sekali, sudah di luar kendali orang tua atau guru. Kita telah membahas tadi ya, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Berarti ketika ada pertanyaan seperti ini, berarti kita masih kurang yakin dengan kesaktian segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah dengan anak. Guru yang sebagai manajer, itu tadi guru itu ada 4 tingkatan kalau nggak salah. Guru sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dan menyelesaikan masalah. Ada 3 tahapan Bapak Ibu dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Jadi si anak meskipun salah, kita tetap bahwa kita bela anak tersebut sedikit saja, sehingga anak emosinya stabil. Ketika sudah stabil, mungkin Bapak juga kalau berada di posisi kamu, Bapak juga akan melakukan hal yang sama dengan yang adik lakukan. Namun hal tersebut tetap kurang baik menurut Bapak, seperti itu ya, untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah, dikuatkan. Adik-adik, anak-anak Bapak, perbuatan kamu itu tentunya melanggar keyakinan kelas. Ya. Melanggar tidak? Oh iya melanggar Pak. Terus harus kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Oh Pak, keyakinan kelas nomor 3. Apa itu nak? Yaitu harus saling menghormati sesama warga sekolah. Berarti harus bagaimana ketika kamu ada yang menghina? Harus bagaimana ya Pak? Harus sabar, tidak boleh marah. Betul. Kemudian apalagi ketika ada yang masih menghina lagi, saya harus melaporkan ke Bapak sebagai wali kelas atau. Hal yang menarik di luar dugaan saya adalah saat saya memahami motivasi perilaku manusia berupa penghargaan yang berlebihan, ternyata dapat berdampak kurang baik bagi diri. Di antaranya merusak hubungan, mematikan kreativitas, bersifat menghukum dan sebagainya.
kadang kita suka bangga gitu, memberikan penghargaan. Itu sebetulnya tidak jelek juga memberikan penghargaan berupa trofi dan sebagainya, piagam dan sebagainya. Bagus, ada motivasi bagi siswa yang berprestasi. Tapi ketika terlalu sering, ini akan berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya merusak hubungan sesama siswa ya, bukan hubungan kita dengan siswa, tapi sesama siswa. Siswa menjadi iri, kemudian siswa juga merasa terpinggirkan, siswa juga merasa mati kreativitasnya. Angger si tadi merenging teh. Nah, kemudian bersifat menghukum. Anak kadang malu pulang ke rumah gara-gara tidak masuk 10 besar atau tidak masuk 3 besar. Itu bersifat menghukum ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya pengalaman menggunakan segitiga restitusi. Saya pernah pengalaman saya saat menggunakan konsep budaya positif, salah satu di antaranya adalah ketika menindak siswa yang melanggar peraturan sekolah dengan memposisikan diri sebagai manajer. Saya melakukan langkah-langkah restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan kelas seperti tadi. Bagaimana perasaan saya? Saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Saya juga merasa tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menegakkan kasus indisipliner siswa. Dengan begitu, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahan yang dia lakukan. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru haruslah sebagai manajer. Selama ini guru cenderung sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, dan pemantau. Nah ini terima kasih, materinya sudah selesai dan alhamdulillah. Ini hanya berbagi cerita saja ya Pak Bu. Pernah dulu saya ketika masih mengajar di SMP Negeri 47 mendisiplinkan anak. Si anak kabur ya, kaburnya sering gitu. Kelihatan sama saya. Ternyata si anak langsung kabur lagi. Sehingga ketika bertemu di jalan di bengkel si anak tersebut saya ketemu, saya diamkan, takut ketika langsung disebut namanya langsung kabur sehingga terjadi kecelakaan. Nah setelah itu si anak saya panggil, disebut namanya, ternyata dia menolak langsung kabur lagi. Nah kemudian saya tanyakan kepada temannya, itu yang kabur siapa? Oh si Anu Pak. Nah kemudian di sekolah ketika masuk ke kelas saya panggil dan melaksanakan kegiatan segitiga restitusi tadi dengan langkah-langkah yang seperti tadi dilakukan. Dan alhamdulillah keluarganya, kemudian yang kita panggil di sekolah, mereka juga merasa berterima kasih ketika telah menyadarkan anaknya, telah menyadarkan murid-murid kita dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi timbul kesadaran dari diri anak sehingga anak tidak merasa down, tidak merasa terhinakan oleh arahan oleh tuntunan yang kita lakukan sebagai murid. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf apabila penyampaiannya kurang maksimal. Saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Alhamdulillah pertanyaan dari Bapak Ibu Guru Hebat SD Negeri Banjaran 1 telah dibahas dan mudah-mudahan tidak puas, karena dengan tidak puas kita akan belajar terus untuk menjadi manusia-manusia pembelajar. Pertanyaan dari Ibu Kasih, dari Ibu Prita, dari Pak Hasan, dari Ibu Elis, dari Ibu Iis, kemudian dari Ibu Eha. Alhamdulillah telah kita bahas semua. Mudah-mudahan tidak puas. Karena dengan kita tidak puas, kita akan terus belajar bersama di season yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya sebagai pemateri pada kesempatan seminar ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah untuk mengakhiri kegiatan ini. Kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.